Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik? Gimana September ini? Pasti banyak hal yang terjadi kan? Ya semoga di sisa September dan tahun ini hanya akan terjadi hal-hal yang baik-baik aja guys. Nah kali ini kita akan membahas satu pemain yang lumayan banyak pengalamannya. Kurang lebih 5 klub udah pernah dibelanya nih. Dia adalah pemain senior, karismatik, dan memiliki senyum yang sangat cerah. Lee-Go-eun. Mari kita mulai. Lee-Go-eun adalah seorang pemain voli profesional asal Korea Selatan yang sudah malang melintang di pervolian Korea. Rasa-rasanya siapapun yang suka mantengin V-League pasti udah familiar lah dengan pemain yang satu ini. Lee-Go-eun lahir pada 9 Januari tahun 1995 di Ulsan, Korea Selatan, yang berarti sekarang dirinya berusia 29 tahunan. Posisinya di dalam lapangan voli adalah setter dan memiliki tinggi 170 cm. Kini dirinya bergabung dengan salah satu tim kuat, Pink Spiders. Pertama kali Lee-Go-eun bermain voli adalah kelas 3 SD gengs. Walaupun kala itu karena tinggi badannya yang kurang, dia sempat dilatih menjadi libero meski tidak terlalu lama, dan akhirnya ya dia menjadi setter. Kendati demikian, hal inilah yang membuat kemampuan serangan dan pertahanan dari Lee-Go-eun cukup baik meskipun posisinya adalah setter. Bahkan Lee-Go-eun sering dijuluki sebagai severo atau setter libero. Dan di tim dia juga sering banget bersaing dengan libero-libero karena memang pertahanannya cukup bagus guys. Di masa-masa sekolah menengah, Lee-Go-eun bersekolah di sekolah-sekolah yang bisa dibilang adalah sekolah yang masuk jajaran atas terbaik di Korea gitu, yang selalu melahirkan bakat-bakat voli baru. Dan memang sejak di sekolah menengah inilah posisi Lee-Go-eun udah sebagai setter. Awal tahun di SMP-nya yakni tahun 2007-2008, dirinya bersekolah di Wolpyeong Middle School. Lee-Go-eun bersekolah di Wolpyeong hanya sampai kelas 2 aja. Entah apa alasannya, pada tahun ketiganya di SMP, dirinya pindah ke Junggang Girls Middle School. Dan seperti kebanyakan siswi yang bersekolah di Junggang, Lee-Go-eun juga meneruskan pendidikan SMA-nya di Junggang. Namun dirinya hanya 1 tahun di SMA Junggang, kemudian pindah lagi ke Daegu Girls High School dari tahun 2011-2014. Pada sekitar tahun 2013-2014an bersama SMA Daegu, Lee-Go-eun pernah sekali mendapatkan gelar Best Setter di kejuaraan CBS gengs. Barulah setelah lulus dari SMA, Lee-Go-eun mendaftarkan dirinya pada draft pemain baru musim 2013-2014. Kala itu dirinya langsung dipilih oleh Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass sebagai pilihan ketiga di putaran pertama. Sebenarnya waktu itu Hi-Pass udah ada 2 setter nih, yakni Chae-Yoon-ok dan Cha Hae-sun. Namun Chae-Yoon-ok akan dijadikan kompensasi, sementara Cha Hae-sun chemistry-nya dalam tim masih sangat kurang. Sehingga Hi-Pass sangat menginginkan setter yang bisa lebih diandalkan dalam tim. Nah dipilihlah Lee-Go-eun. Memang di awal-awal karirnya bersama Hi-Pass, Lee-Go-eun hanya menjadi one point server. Setelah itu karirnya mulai menanjak dengan aktif menjadi pemain pengganti. Efektivitasnya cukup baik meski beberapa kali melakukan kesalahan, seolah-olah hari akan terus berjalan baik setelah itu. Musim demi musim dia jalani bersama Hi-Pass tanpa hambatan yang berarti. Namun pada musim 2015-2016, seorang pemain senior yang dulu juga sempat membela Hi-Pass bernama Lee Sora kembali memperkuat Hi-Pass dan membuat kesempatan Lee-Go-eun semakin berkurang di tim. Yang pada akhirnya pada musim 2016-2017 dirinya dipindahkan ke IBK Altos. Banyak penggemar yang sebenarnya mempertanyakan keputusan Hi-Pass membuang Go-eun ke IBK. Padahal kala itu penampilannya juga sedang naik-naiknya kan, sehingga banyak yang menyayangkan hal ini terjadi. Saat di IBK, karena Lee-Go-eun terus menunjukkan kekonsistensian yang bagus, dirinya terpilih di tim nasional untuk Piala AVC 2016. Bahkan memimpin tim sebagai kapten karena dirinya yang paling tua gengs. Banyak yang kemudian memuji-muji Lee-Go-eun karena karirnya menanjaknya tuh cukup bagus gitu. Hingga kemudian ternyata di timnas dirinya terlalu kikuk dan grogi lantaran ini adalah kali pertamanya dirinya bermain untuk timnas. Sehingga saat itu Korea tak bisa berbicara banyak di kompetisi AVC tersebut dan hanya finish di urutan ke-8. Ditambah pas Piala Kofu dirinya justru mengalami cedera. Wah langsung lah. Yang awalnya para penggemar menilai kalau kepindahan Lee-Go-eun ke IBK adalah berkah,
kini menjadi musibah. Di liga reguler, Lee Go-eun lebih banyak duduk di bangku cadangan dan menggantikan Kim San-hee saat dibutuhkan. Meski begitu, pertumbuhannya juga lumayan cepat. Dirinya beradaptasi dengan baik di tim barunya. Setelah musim berakhir, Kim San-hee memutuskan untuk pensiun dan IBK kedatangan Yom Hye-son yang tentu saja posisi Lee Go-eun sangat terancam. Terlebih saat itu Yom Hye-son udah dikenal dengan kemampuannya yang sangat baik sebagai setter. Namun ternyata penampilan Yom Hye-son di awal mengalami penurunan dan tidak sesuai ekspektasi. Hingga pada akhirnya Lee Go-eun tetap menjadi setter utama tim. Pada musim 2018-2019, Lee Go-eun menjadi pemain kompensasi atas Lee Na-yeon dan pindah ke GS Caltex. Di GS dirinya aktif sebagai setter utama karena dua setter lainnya di tim masih sangat minim pengalaman. Di Piala Kovo dirinya bermain sangat baik, gengs. Umpan-umpan atau tosnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Sayangnya lagi-lagi menjelang liga reguler, Lee Go-eun harus mengalami cedera dan harus absen di awal-awal liga, kemudian digantikan oleh An Hye-jin. Setelah dirinya kembali dari cedera, penampilannya cenderung menurun. Meski begitu, pelatih Cha masih terus menggunakan Lee Go-eun di starting line up. Pada saat itu sih pelatih Cha juga mendapatkan banyak kritikan ya. Di musim berikutnya, Lee Go-eun lebih sering digantikan An Hye-jin yang penampilannya terus membaik. Sehingga waktu yang dihabiskan Lee Go-eun di bangku cadangan pun bertambah. Pada musim 2020-2021, dirinya kembali menjadi pemain kompensasi dan kembali lagi ke klub debutnya, yakni Haipes. Dan entah kenapa penampilan Lee Go-eun ini terus-menerus merosot. Bahkan di Haipes kali ini semua terlihat sangat jelas, sehingga kritik padanya tak bisa terhindarkan. Bahkan di musim keduanya di Haipes, dirinya digantikan oleh Lee Yoon-jong sebagai setter utama. Ya meskipun di beberapa pertandingan Lee Go-eun bermain sangat baik, namun dia tidak terlalu konsisten. Lebih banyak turunnya sih daripada naiknya. Namun seiring berjalannya waktu, penampilan Lee Go-eun mengalami peningkatan dan bahkan di akhir musimnya bersama Haipes, dirinya mendapatkan gelar MVP. Hingga kemudian pada musim 2021-2022, statusnya adalah bebas transfer. Kemudian sebuah tim yang baru saja lahir, yakni AI Papers, sedang mencari setter baru untuk mengarungi musim keduanya di V-League. Dan tentu saja Lee Go-eun yang sedang dalam performa baik dan statusnya yang bebas transfer membuat AI Papers tak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menghubungi Lee Go-eun. Lee Go-eun pun menerima tawaran tersebut karena menganggap bahwa ini akan menjadi titik balik dalam karirnya di dunia voli, di mana bergabung dengan tim yang baru dibentuk merupakan tantangan tersendiri kan. Rasa-rasanya seperti memulai semuanya dari nol lagi. Namun sangat terlihat di antara pemain lain memang Lee Go-eun ini mendominasi. Meskipun tak bisa membawa langkah AI Papers ke tangga tertinggi kompetisi, namun penampilan Lee Go-eun patut dipuji. Di musim keduanya di Papers terjadi hal yang aneh bin unik. Ketika Papers memasukkan Lee Go-eun ke dalam daftar pemain kompensasi. Sebenarnya ini adalah langkah untuk melindungi pemain lain dari kompensasi dan mengajukan Lee Go-eun yang kemungkinannya sangat kecil untuk diambil tim lain dengan perdagangan kompensasi. Ya kira-kira gitulah, semoga kalian paham ya. Papers ini sebenarnya ceroboh sih gengs ceritanya. Jadi mereka berpikir Lee Go-eun tidak akan terpilih karena secara gaji udah sangat dinaikkan. Dan hanya satu tim tersisa yang juga akan melakukan kompensasi, yaitu Haipes. Nah, kan Lee Go-eun dari Haipes tuh. Jadi AI Papers berpikir, alah Go-eun gak akan terpilih lah ke Haipes lagi gitu, gak mungkin. Tapi ternyata secara mengejutkan Haipes kembali memilih Lee Go-eun untuk ketiga kalinya. Ya terpaksalah, akhirnya Go-eun kembali ke Haipes. Wah, penggemar udah pada riuh tuh, kok bisa sih tim tolol gitu-gitulah. Akhirnya Papers bereaksi cepat dan segera melakukan perdagangan lagi serta terus berkomunikasi dengan Haipes, terutama pelatih Kim Jong-min. Sehingga Lee Go-eun hanya 3 kali memakai seragam Haipes dan langsung kembali lagi ke Papers. Wah gila banget sih manajemennya, melakukan perdagangan by spekulasi loh. Setelah kembali ke Papers, penampilannya tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan koordinasinya dengan tim terlihat kurang. Di musim 2023-2024, dirinya dan AI Papers hanya bisa pasrah dengan kekalahan beruntun dan harus finish di urutan ke-7 dengan 17 poin dan 5 kemenangan aja gengs. Tentu ini hasil yang sangat buruk. Musimnya bersama AI Papers pun berakhir dan kembali menjadi kompensasi atas Lee Won-jong, kemudian bergabung dengan Pink Spiders.
Dilansir dari wawancaranya bersama MHN, Igoon akan diminta pelatih Abu Danza untuk fokus pada center attack dan pipe attack, yang tentu tujuannya adalah memudahkan Kim Yeon Kyung dan opposite baru mereka yang dari Turkiye itu untuk mencetak poin di sisi lapangan lawan. Ditambah pertahanan Igoon yang bagus tentu akan menjadi nilai plus lagi di Pink Spiders musim depan, gengs. Yah, menarik banget untuk dinantikan. Nah itu dia gengs, singkat profil dari seorang Igoon. Silahkan yang mau nambahin tulis saja di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan. Jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts